Ki Hajar Dewantara dan Nyai Sutartina berbincang serius di rumah sederhana mereka. Di sana, beberapa rekan seperjuangan seperti Soerjo Poetro dan Ki Prono Widikdu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sutartina, aku tak dapat lagi berdiam diri. Sekolah kolonial itu hanya diperuntukkan untuk kaum Belanda dan kaum bangsawan. Sedangkan para kaum bumi putra tak memiliki hak yang sama. Mas, banyak dari anak-anak kita yang tidak tahu cara membaca. Mereka tidak bisa bangkit dari ketertinggalan dan kemiskinan. Apa yang Ki Hajar katakan itu benar. Pendidikan seharusnya bagi seluruh rakyat, bukan bagi mereka yang berkuasa. Namun, jika kita ingin mendirikan sebuah sekolah yang bebas dan merdeka, mungkin saja pemerintahan kolonial akan memberikan kita sebuah ancaman besar bagi mereka. Itulah risiko yang harus kita tempuh. Kita akan membangun sekolah untuk semua, tempat mereka belajar untuk menjadi manusia yang merdeka. Kita mulai dari Yogyakarta dengan nama Taman Siswa. Taman Siswa, nama yang cukup elok, tempat belajar bagi seluruh pemuda bangsa. Kita akan merancang kurikulum yang menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan pada budaya sendiri. Namun, kita harus siap menghadapi tekanan pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi kita harus kuat. Kita tidak boleh mundur, karena ini semua demi masa depan anak-anak kita. Para tokoh saling berpandang dengan penuh tekad dan semangat, menandai awal perjuangan mereka untuk mendirikan Taman Siswa. Di halaman sederhana Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, Nyai Sutartina, beserta rekan-rekan sedang mempersiapkan ruang belajar. Para murid pun mulai berdatangan dengan penuh semangat. Selamat datang anak-anak. Di sini tempat kalian untuk belajar, bukan hanya menjadi cerdas, tetapi untuk mengenal dan mencintai tanah air. Ingatlah anak-anak, kalian di sini bukan belajar hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk masa depan. Kalian adalah harapan untuk masa depan Indonesia. Terima kasih Pak Hajar, kami senang sekali akhirnya kami dapat kembali bersekolah seperti mereka. Dua anak perempuan sedang melihat Taman Siswa dari kejauhan. Gak mau sekolah di sini. Ini kan sekolah untuk anak seperti kita. Aku mau sih, tapi ayahku belum setuju. Ayahku bilang perempuan tidak perlu pendidikan tinggi. Nggak usah didengarin omongan seperti itu. Kita di sini kan bukan untuk belajar ilmu aja. Di sini kita dituntut untuk cinta tanah air dan memiliki budi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara juga bilang kalau semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kamu sedang apa di sini? Wih, bukannya saya sudah bilang kalau perempuan itu tidak boleh bersekolah. Apa kamu masih di sini lagi? Ayo pulang. Ayah, aku ingin belajar banyak hal di sini. Aku ingin belajar membaca, aku ingin belajar menulis. Pak Ki Hajar Dewantara juga bilang bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang ya. Selamat datang Pak. Maaf, tadi saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Di Taman Siswa ini, kami percaya bahwa sekolah itu ada untuk semua. Sekolah mengajarkan mereka untuk lebih mandiri dan berani untuk menghadapi kehidupan. Tapi, apakah perlu perempuan bersekolah setinggi itu, Pak Ki Hajar?
Justru perempuan yang akan menjadi ibu dari generasi yang akan mendatang. Jikalau ibunya cerdas dan berpendidikan, maka kelak insya Allah nanti anaknya akan cerdas dan berakhlak baik pula. Sekolah ini untuk rakyat, tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu benar, Mas. Dwi dapat belajar budi pekerti, kebudayaan kita, dan rasa cinta terhadap tanah air. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih Ayah, terima kasih Pak Ki Hajar. Melihat semangat mereka, sepertinya saya merasa bahwa mereka yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Sekolah ini perlu diawasi. Kita tidak bisa membiarkan sekolah ini terus beroperasi. Sekolah Taman Siswa itu telah menanamkan semangat kebangsaan pada diri kaum Bumi Putra. Mereka juga telah memiliki sikap yang berlawanan dengan kekuasaan kita. Mereka mengajarkan bahasa dan budaya tanah air mereka. Ini bisa menggoyahkan kendali kita atas kaum pribumi. Pemerintahan kolonial tidak bisa terus-menerus seperti begini. Kita harus cepat menemukan cara yang tepat untuk menghentikan perkembangan mereka. Barangkali kita bisa mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur sekolah-sekolah serupa itu. Good, kita akan menerbitkan undang-undang sekolah liar. Dengan peraturan ini, sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan izin dari kolonial harus ditutup. Bagus sekali Tuan, hal ini tentu saja akan menghambat pengaruh mereka dan menghentikan gerakan pendidikan taman siswa mereka itu. Dengan undang-undang ini, Ki Hajar Dewantara tak dapat lagi menjalankan sekolahnya. Taman siswa telah masyhur di kalangan rakyat. Anak-anak datang berbondong-bondong untuk menimba ilmu. Ki Hajar Dewantara beserta rekan sudah berdiri di hadapan murid-muridnya untuk memberikan semangat dalam suasana penuh harap. Meski bayang-bayang kebijakan kolonial mulai mengancam. Anak-anak sekalian, kita wajib terus berikhtiar dan belajar. Walaupun kondisi sekarang kita sedang serba suka. Ingatlah, taman siswa adalah tempat yang harus kita ingat bersama. Tiba-tiba polisi kolonial mengganggu pelajaran yang tengah berlangsung. Berdasarkan peraturan sekolah liar, taman siswa ini harus dibubarkan karena tidak mendapatkan izin dari pemerintahan kolonial. Ini sungguh tidak adil. Kami hanya memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa ini agar seluruh rakyat mendapatkan pendidikan yang layak. Dr. Anton beserta pejabat kolonial lainnya memasuki ruangan dan berdiri di hadapan guru dan murid. Kami tidak akan membiarkan sekolah ini terus beroperasi. Segala sekolah yang tiada izin dari pemerintah wajib dibubarkan. Kalian juga tidak akan mendapatkan hak untuk melawan dari pemerintah kami. Tuan, sekolah ini merupakan sekolah rakyat Indonesia, bukan milik kolonial Belanda. Jadi kami tidak perlu izin daripada penjajah untuk mendidik anak-anak kami. Kami tahu betul bahwa kalian tidak suka jika rakyat kami itu maju dan memiliki ilmu pengetahuan. Namun, kami tidak akan menyerah. Siswa adalah hak kami, hak seluruh rakyat Indonesia. Itu menuntut ilmu kami dan berjuang demi kemerdekaan. Kami tidak gentar pada ancaman ini. Pendidikan adalah hak bangsa dan akan terus berikhtiar. Begitu, kalian semua akan mendapatkan akibatnya. Pemerintah kolonial memastikan bahwa sekolah taman siswa tidak akan berdiri lagi. Mungkin kami dipaksa untuk berhenti, namun semangat kami tak akan pernah padam. Pendidikan akan selalu ada dan selalu bagi rakyat Indonesia. Kelak kemerdekaan pasti akan tiba. Pejabat kolonial tetap membubarkan kegiatan belajar mengajar di taman siswa. Para guru dan murid seakan tidak percaya akan nasib yang telah menimpa.
Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh taman siswa berkumpul setelah penutupan sekolah. Saudara-saudara, mungkin mereka berhasil untuk memberhentikan sekolah ini untuk sementara waktu. Namun, tekad kita tak akan pernah tertutup. Maka langkah apa yang akan kita lakukan Ki Hajar? Mereka seakan-akan selalu mengawasi gerak-gerik kita. Kita harus membangun kesadaran rakyat. Pendidikan bukanlah milik segelintir orang, tetapi hak dimiliki anak Indonesia. Benar sekali, kita tidak boleh diam saja. Kita harus memberitahukan ke masyarakat bahwa taman siswa ini adalah masa depan untuk anak mereka semua. Setuju, kita akan meminta pertolongan kepada para tokoh pergerakan dan rakyat jelata agar mereka turut bersuara atas nama taman siswa. Ki Hajar Dewantara dan para pendukung taman siswa mengadakan pertemuan dengan masyarakat serta memohon dukungan agar mereka dapat melawan kebijakan pemerintahan kolonial. Saudara-saudara, pendidikan adalah jalan untuk membebaskan kita dari kebodohan dan penjajahan. Taman siswa berdiri bukan untuk memusuhi siapapun, tetapi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tanpa adanya pendidikan, rakyat Indonesia akan menjadi suram di masa depan. Kami akan mendukung taman siswa sepenuhnya Ki Hajar. Kami akan membantu sebisanya. Tapi apa yang perlu kami lakukan? Kami membutuhkan dukungan kalian agar suara kita dapat didengar oleh pemerintah Belanda. Kita harus membela hak-hak anak kita agar dapat bisa belajar. Hidup taman siswa! 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 Setelah berbulan-bulan berjuang dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, Ki Hajar dan beberapa tokoh taman siswa diundang dalam pertemuan resmi untuk membahas status taman siswa. Ki Hajar Dewantara, kami paham bahwa sekolah taman siswa ini telah mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Namun, pemerintah memastikan bahwa sekolah-sekolah ini harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kami perjuangkan bukanlah hanya tentang sekolah, tetapi tentang masa depan bangsa. Pendidikan adalah jalan untuk menuju kemerdekaan jiwa. Di taman siswa ini, kami berusaha untuk menanamkan nilai budi pekerti dan mencintai tanah air. Kita tahu bahwa pendidikan yang penting untuk bangsa ini. Kami akan membuka kembali taman siswa, tetapi ada syarat yang harus kalian penuhi. Kalian tidak boleh mengganggu ketertiban umum di sini. Kami menjamin bahwa tujuan kami hanyalah untuk mendidik anak-anak bangsa. Kami menerima persyaratan ini, asalkan pemerintah kolonial tidak mengganggu kami lagi. Para pejabat kolonial saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Di taman siswa, suasana penuh kebahagiaan karena sekolah akhirnya diizinkan beroperasi lagi. Hari ini adalah bukti bahwa perjuangan kita selama ini tidak pernah sia-sia. Dengan bersatu, kita dapat mempertahankan hak kita untuk pendidikan. Taman siswa kembali berdiri. Semangat ini tidak boleh pudar. Kita akan terus mendidik anak-anak kita. Terima kasih Ki Hajar, kami akan belajar sebaik-baiknya agar berguna bagi negeri ini. Hidup taman siswa! Hidup taman siswa! Taman siswa pun kembali hidup dengan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Ini agar layak
Apa yang dorong? Hidup menghadapi kehidupan. Kayak mau keluar dari layar. Kalian agar ini ketawa semua.